karena banyak sekali organisasi-organisasi itu menjadi tidak bermanfaat untuk organisasi itu sendiri maupun untuk orang banyak. Jadi sangat berperan penting masalah ini, sehingga keputusan-keputusan itu tetap, meskipun ada semacam diskusi antara pengurus organisasi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, tetapi moralnya harus tetap pada moral, pada agama, dan agama. Gitu. Oke. Bagaimana cara memastikan bahwa semua anggota organisasi menghormati nilai-nilai moral yang dipegang? Nah, ini perlu ada semacam kesepakatan dalam sebuah organisasi, kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis. Itu sebabnya dalam organisasi ada yang disebut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ini harus dipahami oleh semua anggotanya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kadang-kadang mengambilnya dari perspektif modern, dari perspektif nilai-nilai umum. Nah, nilai umum itu memang tidak selalu buruk, pasti ada baiknya. Tetapi akan lebih baik lagi ketika nilai-nilai keputusan itu diambil lagi-lagi kepada yang paling membumi, yaitu agama, yang sumbernya Al-Quran dan hadis, Quran dan Sunnah. Dan ketika ini menjadi sebuah keputusan, mau tidak mau semua anggota harus menaati keputusan-keputusan tersebut. Karena ini dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat logis tentunya dalam organisasi itu. Oke. Bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam kebijakan sumber daya manusia di organisasi? Sangat penting. Karena sekarang kan banyak ya, kita mungkin bercermin dari dari peristiwa Palestina oleh Israel. Tiba-tiba sekarang, bukan tiba-tiba sebenarnya, karena sejak dari tahun sebelumnya pun sudah banyak orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang basicnya adalah menganut Katolik, menganut Kristen, Yahudi sekalipun, juga bahkan para ateis, terbuka hatinya dengan Islam. Ini sebagai bukti bahwa semuanya itu mengatakan, menyepakati, menyetujui, menyadari betapa nilai-nilai agama itu lebih penting dari apapun, sehingga mereka memeluk Islam sebagai agama kebenaran. Oke, yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi organisasi dalam menerapkan etika agama di era modern? Tantangannya adalah sekarang memang selain banyak orang-orang modern yang berpikiran maju, yang berpikiran scientific, memeluk agama Islam, mengakui kebenaran Islam, dalam hal ini adalah di situ adalah agama, moralitas dan etika. Tetapi di sini banyak juga yang sebaliknya. Banyak mereka yang justru karena kepandaiannya mereka mengingkari kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis, kebenaran Islam. Tapi jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang justru orang-orang modern itu mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Bahkan di Eropa itu ada kajian-kajian syirah Nabi yang kemudian mereka menyimpulkan bahwa ini sebuah kebenaran yang nyata. Jadi tantangannya memang sekarang menjadi sangat tidak lagi 50-50, bahkan lebih kecil dibandingkan orang yang memilih Islam daripada yang tidak memilih Islam sekarang. Di mana di Inggris sekarang sebuah fakta, mereka meninggalkan gereja-gereja dan berduyun-duyun memeluk agama Islam. Banyak gereja yang kosong kemudian dibeli oleh organisasi Islam. Ini sebagai bentuk bahwa kita sekarang masalah agama, masalah moral, masalah etika itu sedang mendapatkan tempat yang sangat positif di kalangan dunia modernisasi. Semoga. Oke, sudah selesai? Ya. Baik, terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silahkan Bapak memperkenalkan diri. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Idris dan saat ini saya
didapuk oleh lingkungan menjadi Ketua DKM Masjid Nurus Saadah, Komplek Jangkar Mas Regensi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Oke, Bapak langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Iya. 1. Apa yang dimaksud dengan etika dalam konteks agama? Pertanyaannya luar biasa nih mahasiswa zaman sekarang. Yang dimaksud dengan etika dalam konteks agama itu adalah etika itu boleh diistilahkan dengan akhlak ya. Akhlak, kalau dalam agama itu akhlak itu menjadi norma tertinggi seseorang dalam konteks agama yang berasal dari akal budi ya. Jadi yang dimaksud dengan etika dalam konteks agama adalah akhlak seseorang yang disesuaikan dengan Quran dan Sunnah. Oke, pertanyaan kedua, adakah ayat yang mengingatkan umatnya untuk bermoral? Sangat banyak dalam Al-Quran mengenai dasar orang harus bermoral. Salah satunya ada di surat Al-Imran ayat 159 yang artinya maka berkata rawat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu dan sebagainya. Nah di situ moral Kangjeng Nabi Muhammad itu menjadi tuntunan, makanya disebut sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh. Karena menghadapi orang kafir saja harus lemah lembut, sopan santun. Itu adalah moral tertinggi Nabi Muhammad yang harus diikuti oleh umatnya. Oke, bagaimana hubungan antara moral dan etika dalam agama? Hubungan moral, etika, dan agama ya. Agama sebagai sumber nilai moral. Jadi kalau orang yang mempertanyakan moralitasnya, maka itu akan kelihatan dari tata cara agamanya. Jadi kalau orang beragamanya baik, benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti moralnya sangat bagus karena dituntun oleh wahyu. Oleh itu sebabnya Kangjeng Muhammad dikenal sebagai orang yang bermoral sangat mulia, berakhlak sangat mulia, beretika sangat mulia, karena tuntunannya itu wahyu Al-Quran dari Allah langsung. Seperti itu. Oke. Dari Allah langsung. Seperti itu. Oke. Apa hakikat dari moral dan etika dalam agama? Moral, etika dalam agama itu perilaku yang baik, yang benar, yang lurus. Jadi seseorang itu akan disebut bermoral, beretika baik dalam konteks agama maupun dalam konteks sosial. Konteks sosial pun menyesuaikan dengan konteks agama. Ketika dia berpedoman kepada akhlaknya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yang sumbernya ya tadi saya jelaskan tadi, yaitu berasal dari Quran dan hadis. Quran itu wahyu, jadi Allah memberikan pelajaran kepada kekasihnya Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW supaya berakhlak yang baik, bermoral yang baik, beretika yang baik. Karena ketika dalam menyebarkan agama, seperti dijelaskan dalam surat Al-Ahzab tadi, kalau keras hatinya, bertutur kata yang tidak sopan, yang kasar, maka orang-orang yang akan diajak pada Islam akan berlari gitu, menjauhi. Tapi karena Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah akhlak yang baik, moral yang baik, etika yang baik, maka dia berlaku lemah lembut termasuk pada orang-orang kafir. Jadi begitu hubungannya antara moral, etika, dan agama. Oke, selanjutnya bagaimana peran moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari? Sangat nyata ya. Betapa segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat ditentukan oleh moral dan etikanya seseorang. Ketika dalam sebuah tatanan sosial orang-orangnya tidak bermoral, tidak beretika, maka tidak akan terjadi tatanan yang baik. Mungkin akan banyak sekali kejahatan, akan banyak sekali ketimpangan sosial, akan banyak sekali kriminalitas gitu. Karena memang semua perilaku orang itu
akan diturunkan oleh akhlak dan moralnya. Yang sumbernya tadi, kalau dalam Islam itu tetap sumbernya adalah Quran dan Sunnah. Begitu. Oke. Selanjutnya, apa yang menjadi hak dan kewajiban moral dalam agama? Hak dan kewajiban moral dalam agama. Sebetulnya hak beragama itu adalah hak ajasi manusia. Dan Allah dalam Al-Quran menyatakan bahwa hanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah lah yang memeluk agama Islam. Dan agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Disebut sempurna itu karena di situ berbicara tentang hak, tentang moral, dan tentang etika. Jadi semuanya bermuara kepada agama. Gitu. Oke. Apa peran etika dan agama dalam pengambilan keputusan organisasi? Sekarang ini organisasi sangat banyak. Ada organisasi profesi, ada organisasi mahasiswa, ada organisasi, terutama organisasi pemerintahan yang paling tinggi. Ketika melepaskan diri, segala keputusannya melepaskan diri dari agama, dari moral, dari etika yang bersumber kepada wahyu, pasti wahyu itu sempurna karena langsung dari Allah. Maka jangan berharap keputusan dalam organisasi itu akan baik. Dan sekarang banyak sekali organisasi-organisasi yang mengambil keputusannya itu tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan moral, tidak berdasarkan etika, tidak berdasarkan wahyu. Karena banyak sekali organisasi